Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara public lecture hari ini. Saya sudah kedatangan bukan siapa-siapa, tapi keluarga seperjuangan. Sebetulnya ini momen silaturahmi yang luar biasa karena tidak hanya beliau, saya berkecimpung dengan adiknya juga, seorang aktivis, Bung Anggi juga. Selamat sore, Bung Pingpin. Selamat sore. Beliau adalah Boy. Ketua PSP Serikat Pekerja Nasional di Glostar ya, di PT Cikembar Glostar ya, Indonesia. PT Glostar Indonesia. Saya ingin menanya tentang pertama ini sebagai Serikat Pekerja Nasional dulu mungkin dipaparkan dari mulai perjalanan 1 sampai 5 menit. Silakan Bung untuk memaparkan dari Serikat Pekerja Oke, Nasional. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Mungkin sedikit yang memaparkan histori nih. Berbicara histori kenapa Serikat Pekerja Nasional ada di salah satu pabrik yang ada di Kabupaten Sukabumi. Iya. Mungkin tujuannya sih simpel. Awalnya sih saya secara pribadi bukan seorang yang mau bekerja keras, apalagi masuk dunia pabrik. Tapi di situ saya punya mimpi untuk bagaimana menciptakan satu perjuangan buruh itu mendapatkan hak-haknya, khususnya upah. Karena saya waktu tahun kalau nggak salah tahun 2000 ya, tahun 2000 upah di Kabupaten Sukabumi itu terasa tertinggal sama kota-kota lain. Makanya di situ saya ingin mengetahui sejauh mana sih perjuangan kelas pekerja buruh di tingkat pabrik. Makanya dengan alasan itu ada kemauan saya coba masuk ke mana? Ke dunia pabrik. Pas saya ikuti masuk dunia pabrik, emang terasa momen-momen apa kita sama punya atasan seperti ini. Kadang kita kalau nggak kuat ya kita minder lah. Makanya di situ ditempa akhirnya kita ada celah nih bagaimana bisa mendapatkan kerja yang nyaman. Salah satunya saya coba baca-baca tentang serikat pekerja. Padahal waktu saya masuk di dunia kerja itu saya bukan serikat pekerja, belum tahu apa itu serikat pekerja atau bla bla bla, serikat buruh tidak tahu. Tapi saya baca ada ya kita bisa berjuang di organisasi tersebut atas nama serikat pekerja. Makanya saya coba baca-baca, oh serikat pekerja seperti ini. Nggak tahu ada berapa di Indonesia serikat pekerja itu. Saya berjalan aja. Saat itu kita coba akomodirlah teman-teman membahas permasalahan-permasalahan di waktu senggang pulang kerja. Kadang dulu itu ada salah satu hari ya, dalam seminggu itu ada waktu libur. Kita kumpul bareng-bareng sama rekan-rekan sepabrik, kumpul bareng. Kita share, ada permasalahan apa di perusahaan, sampai akhirnya berjalan itu ada kemauan dari masing-masing, khususnya saya ada kemauan untuk membuat sebuah organisasi. Yang penting organisasi itu terwujud di pabrik kita saat itu. Adapun nama-nama itu banyak, kita ada serikat pekerja A, B, C kan gitu. Yeah. Padahal saya pribadi nggak tahu tuh apa itu serikat pekerja A, serikat B kan gitu. Yeah. Makanya kita berunding sama teman-teman, ya udah kita mengatasnamakan Serikat Kerja Nasional. Saat itu kita bicara Serikat Kerja Nasional juga tidak tahu perangkat atau struktural di atasnya itu siapa-siapa, khususnya saat itu di Kabupaten Sukabumi saya tidak tahu ada enggak atau udah ada atau tidak SPN khususnya di Kabupaten Sukabumi. Saya tidak mengetahui sama sekali karena saat itu saya bukan seorang buruh atau termasuk saya belum pernah masuk serikat pekerja kan, PAM juga tidak kan gitu. Itulah prosesnya yang akhirnya setelah sharing sama teman-teman muncullah keberanian untuk membuat organisasi di tingkat pabrik. Saat itu kalau nggak salah tanggal 27 Juli ya, 27 Juli 2000, tahun 2000-an. 2000-an. Berarti sekitar 25 tahun. 2010. Berarti 15 tahun ya sampai hari ini. Nah,
perjalanan itu mengunci saya pada sebuah pikiran bahwa kapan terakhir Abang merasa bahwa menjadi buruh itu adalah sebuah perjuangan dan harus dibentuk secara organisatoris, Bang? Ya, makanya kan tadi setelah saya mendirikan organisasi tersebut, Iya. Yang awalnya itu kita fokus produktivitas dan Iya. malahan saya punya beban juga, produksi harus benar-benar tercapai, dan tadi salah satu perjuangan yang kita garis bawahi upah lah saat itu kan, karena tadi upah itu berasa minim sekali di wilayah kami atau di Kabupaten Sukabumi. Jadi tanggung jawab sebagai serikat, bagaimana kita bisa memperjuangkan itu. Satu, karena saya serikat pekerja, tidak lupa saya juga ada kewajiban karena saya itu karyawan. Produktivitas harus berjalan sesuai tercapai dan tujuan organisasi harus tercapai. Jadi dua tanggung jawab itu kan tidak segampang itu. Makanya kita step by step lah. Selama kita punya niat baik, ingin ada perubahan, ayo kita berjuang. Makanya sedikit-sedikit kita ngasih bentuk-bentuk pendidikan lah. Pendidikan di sini tidak terlalu formal, kita selalu sharing karena kita dari awal saya bukan orang serikat pekerja. Kita sharing sama tukar pengalaman sama teman-teman serikat pekerja. Ya, yang bagusnya kita ambil, yang jeleknya ya kita kesampingkan lah kan gitu. Bagaimana kita punya kita punya tujuan dan punya action sendirilah. Oh, ini khasnya kita nih. Kita harus punya ciri khas dalam gerakan perjuangan khususnya di SMN saat itu. Padahal kita juga belajar secara otodidak. Tidak, kamu harus ini enggak. Selama kita siap untuk berjuang, ngapain sih kita takut? Itu sih alasan sampai hari ini kita tetap berjuang. Intervensi, intimidasi itu udah hal yang wajar, hal seperti itu. Yang penting kita, tadi kan niat kita itu baik lah, dan kita ingin berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kita butuh perjuangan, makanya kita coba bangun itu semangat ke teman-teman itu, semangat dulu lah kan gitu. Jangan yang awalnya takut, jangan sampai takut lah ke depan seperti itu awalnya. Iya. Sebenarnya dari tadi ada kata perjuangan, memaknainya. Saya ingin lebih menyeret sedikit ke individu. Memaknai perjuangan itu dan kata misalkan adil, padahal saya tidak terlahir dalam struktural serikat pekerja awalnya, yang memantik kesadaran untuk berjuang itu bagaimana caranya memaknai kata adil? Karena tadi kan ada perjuangan ini harus sempurna, ini harus sempurna gitu. Nah, menurut Abang memaknai kata adil. Makanya kan kita tidak luput dari tujuan kita. Tadi kan niat kita udah benar kan, niat kita baik, ingin ada perubahan. Betul. Tujuan berserikat apa sih? Kan itu ya. Makanya, tujuan serikat kita tadi bicara berjuang kan jelas di undang-undang juga. Saya buka di tujuan berserikat apa? Memperjuangkan hak-hak pekerja. Kan gitu. Salah satu hak pekerja apa? Upah yang layak. Tuh. Benar kan? Upah yang layak, kesejahteraan, jaminan sosialnya, seperti itu. Kita yang simpel-simpel aja kan gitu. Saat itu kan kita, apakah di perusahaan kami upah udah diberikan dengan layak atau tidak kan gitu. Itu salah satunya kuncinya upah ya, upah yang layak. Makanya kita coba kawal bersama lah. Apakah upah yang diberikan sama pihak perusahaan tersebut yang saat itu saya pribadi kerja di situ udah sesuai atau belum? Kan seperti itu. Makanya di saat bicara tentang tujuan berserikat, salah satu memperjuangkan hak-hak pekerja untuk kesejahteraan. Intinya itu, memperjuangkan hak-hak seorang pekerja untuk kesejahteraan. Sejahtera kumaha? Lamun teu diperjuangkan kan gitu. Makanya salah satunya upah dulu lah. Kita jangan berbicara yang lain-lain. Kalau teman-teman atau saya pribadi paham nggak caranya untuk memperjuangkan upah? Ya makanya tidak serta-merta perjuangan upah itu diberikan sebegitu gampang. Ya saat itu kan yang memberikan kenaikan upah itu bukan perusahaan. Perusahaan hanya menjalani regulasi undang-undang dari pemerintah. Kenaikan upah sekian-sekian. Pengusaha tinggal melakukan turunan dari undang-undang tersebut. Naik atau tidaknya kan gitu. Makanya ini bicara perjuangan di sini, perjuangan upah ini bukan serta-merta harus di dalam.
tapi harus kita di luar. Karena kita berjuang di luar itu ada sistem masing-masing lah. Oh, upah itu diperjuangkan di A, B, C. Jadi mulai ketahuan. Dulu itu kita nggak tahu apa itu perjuangan upah di Dewan Pengupahan. Kita nggak tahu apa tugas Dewan Pengupahan, benar kan? Tahu-tahunya kita kerja, oh upah naik, selesai. Ketika SPN hadir di sana, kita coba, oh tujuan organisasi serikat seperti ini. Kita memperjuangkan upah ini seperti ini. Terus ada fase-fasenya. Oh ada Dewan Pengupahan, oh ada seperti ini, oh ada contoh, ada dulu itu survei pasar. Apakah buruh itu mengetahui? Kan tidak. Oke, ya Bang, dilanjut tentang tadi survei pasar dan selanjutnya Bang. Ya ketika kita paham, tadi salah satunya dalam memperjuangkan upah. Yeah. Dan tadi bicara upah itu kan kita bukan hanya diam begitu saja ya. Yeah. Hanya dikasih kita terima, tapi ini banyak proses. Tadi masuk ada di survei pasar, nanti dikaji di Dewan Pengupahan, dihitung, nanti ada persentase kenaikan. Akan dihasilkan lah kenaikan dari survei pasar itu. Kenaikan berapa persen nanti di Dewan Pengupahan direkomendasikan juga ke pimpinan daerah. Pimpinan daerah dari Dewan Pengupahan merekomendasikan ke kepala daerah merekomendasikan ke lebih atasnya lagi ke pihak gubernur. Makanya di situ keluarlah SK gubernur tentang upah. Nah makanya itulah komposisi perjuangan upah itu seperti itu secara normatif ya, secara normatif. Mungkin ada didorong lagi tadi tingkat kesadaran dari buruhnya sendiri. Dari contohnya tadi buruh itu kan banyak, ada yang berserikat atau yang tidak. Berbicara buruh nih, contoh kita berbicara tentang serikat pekerja yang udah berserikat nih. Di saat regulasi berjalan, kan kita juga butuh pengawalan. Makanya tugas atau bukan kewajiban lah, namanya serikat pekerja juga harus bisa menciptakan bagaimana upah itu tinggi. Tadi berperan aktif. Hayo kita kawal bareng-bareng. Kalau tidak sesuai, bagaimana? Karena kita banyaklah di media atau di televisi atau di yang lain, oh buruh demo menuntut upah kenaikan berapa kan banyak ya seperti itu. Itu kan bentuk pengawalan. Mungkin mereka juga paham regulasi yang tadi, tapi kan mungkin adanya kesinambungan antara regulasi dan teman-teman di bawah, teman-teman buruh itu saling mengawal. Jangan sampai tadi ada kekhawatiran. Kalau kita saling mengawal kan enak. Hasilnya seperti apa kan gitu. Jangan sampai kita tidak tahu proses-proses seperti itu. Makanya ya alhamdulillah berserikat itu ya saya pribadi minimal tahu tentang proses-proses tentang jenjang bagaimana sih upah dikeluarkan itu. Oke, ketika terkait dengan apa yang struktural bangunan komunikasi tentang upah, saya ingin bertanya tentang ketika regulasi sudah ditetapkan dan korporasi itu menjalankan, bagaimana pandangan serikat pekerja tentang upah, apresiasi terhadap kinerja seorang buruh, atau memang harga tubuh seorang buruh? Karena hari ini dengan jam kerja dan ketatnya peraturan yang khususnya di regional Jawa Barat hari ini, bagaimana pandangan Serikat Pekerja Nasional melihat upah hari ini? Ya maksudnya gini, kalau berbicara tadi pandangan tentang upah tadi ya. Iya. Kalau berbicara terkait upah naik berapa persen atau sebenarnya sih besar kecilnya itu tergantung. Kadang gini, ini per-peran aja nih. Di saat upah, contoh upah di Sukabumi, Kabupaten Sukabumi naik nih. Kemarin tahun kemarin naik. Resiko kita pasti dapat resiko tambahan. Contohnya aturan diperketat lagi benar, tapi kan itu resiko. Kadang bagaimana pengusaha juga seimbang, harus sesuai dengan tadi output pengeluaran itu sesuai tidak sama pemasukan mereka kan gitu. Sekarang upah tinggi, kalau kinerja si karyawan atau buruhnya sendiri itu jelek, ada rugi dong. Mereka juga nggak mau. Contoh meningkatkan disiplin, saya selalu dukung. Selama ini baik ke semua pihak, peningkatan disiplin saya pasti dari serikat pekerja, serikat buruh pasti mendukung.
Yang penting tidak keluar dari aturan yang berlaku kalau berbicara ya di PKB atau di undang-undang yang lainnya lah. Misalkan tadi ada penambahan aturan, ya sah-sah saja, silahkan aja kan gitu. Kita sebagai buruh nggak keberatan selama itu sinergis kan gitu. Jangan sampai ada kita banyak temuan juga pengusaha-pengusaha nakal lah contohnya. Di saat ada upah tinggi, jam kerja normal, lembur gak dibayar, itu masih ada. Karena itu kadang ya mungkin hal-hal tersebut sampai hari ini masih berjalan dan mudah-mudahan bisa diminimalisir, bisa diselesaikan. Itu udah resiko kami lah sebagai pekerja. Di saat ada upaya kenaikan upah, segala aturan-aturan itu pasti bukan memberatkan ya. Ada beriringan. Ya, beriringan seperti itu. Dengan kenaikan upah itu sendiri. Terus mulai target juga kadang dulu contoh target misalkan 100 nih targetnya kita produksi nih harus biasa sebelum kenaikan upah biasa 80, karena udah ada kenaikan upah, pengusaha bisa menaikkan target terus minimal 100 mau tidak mau, walaupun itu masuk akal atau tidak masuk akal. Tapi kan itu sebuah resiko juga kan. Tapi kan kami di Serikat Pekerja bagaimana karena hal yang wajar kalau pengusaha ingin meningkatkan targetan tadi, karena tadi harus sebanding lurus dengan kenaikan upah kan seperti itu. Pemasukan sebanding lurus dengan pengeluaran seperti itu. Iya. Kayaknya harus diganti ketika ada narasi buruh menuntut. Padahal bukan menuntut tapi menagih kan. Kita akan menyelam. Kalau buruh terus tetap diperjuangkan sementara negara ini dibangun oleh dedikasi buruh, kenapa anomali-anomali pengusaha nakal dan buruh terpinggirkan itu masih terjadi? Perspektif Serikat Pekerja gimana? Maksudnya? Iya kan sekarang kayak industri tekstil nih khususnya dibangun itu oleh buruh hari ini kan, dibangun oleh dedikasi kerja keras buruh. Tapi ketika kita menuntut hak, mereka dibilang, oh ini buruh menuntut nih, merepotkan pengusaha gitu. Sementara kan buruh memang mengikuti ada aturan tadi jenjang berpikiran. Bagaimana perspektif Serikat Pekerja untuk menegosiasikan itu gitu? Ya maksudnya ini kan sebenarnya udah diatur ya, udah diatur juga sama ada aturan mainnya, aturan tentang pengupahan itu sendiri. Kadang tadi kita sebagai buruh jelas bukan menuntut hak, bukan menuntut menaikkan upah, bukan. Karena tadi proses itu berjalan karena ada buruh. Terus outputnya karena buruh sendiri kan seperti itu. Terus tenaga buruh bukan bicara eksploitasi lah. Kita berjalan berbarengan aja lah. Karena kita bagaimana kita menciptakan hubungan industrial yang bagus, yang harmonis antara serikat pekerja atau buruh sama pihak pengusaha kan. Kita ingin membangun ke arah sana. Berbicara tadi tentang buruh, wajarkah buruh untuk menuntut upah? Ya bahasanya kan bukan kami bicara wajar atau tidak wajar, tapi tadi dari pihak pengusaha juga harus melihat kan gitu, melihat keberhasilan sebuah perusahaan itu kan karena buruh itu sendiri kan gitu, karena buruh itu sendiri hal yang wajar ketika buruh itu meminta yang tadi kan berbicara upah itu kan banyak klasifikasinya. Apakah upah itu layak atau belum? Kan berbicara itu. Kalau berbicara sampai hari ini kami masih berbicara tentang upah aja, belum layak. Karena beberapa kenaikan kenaikan berapa persen saya pribadi dari Serikat Pekerja belum bicara tentang upah itu layak. Karena belum, tapi bagaimanapun kalau kita bersikeras, ini bakal ada titik temu. Ya akhirnya kita ya mau tidak mau harus menerima lah, walaupun tidak layak juga kan seperti itu. Makanya berbicara menuntut hak atau menuntut upah itu sebenarnya bukan ekstrim ya. Kita nggak mau dibilang, oh serikat pekerja maunya menuntut. Kita nggak mau seperti itu, karena itu harus jelas. Pengusaha juga harus melihat juga, karena buruh itu sendiri, perusahaan itu berjalan. Karena buruh itu sendiri
apa perusahaannya itu untung lah, untung besar. Karena tadi salah satu kunci perusahaan itu maju pesat kan, buruh itu sinergis. Iya. Jadi harmonis lah kan gitu, harmonis. Satu, kenapa dibilang harmonis? Kebebasan berserikatnya berjalan. Upahnya sesuai kan gitu. Itu pasti nggak, saya tidak menemukan gara-gara upah tinggi pengusaha gulung tikar, nggak pernah. Tapi saya contoh konkret nih, saya upah di Indonesia paling kecil itu di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Tapi hari ini berbicara Jawa Tengah, pabrik-pabrik itu banyak yang gulung tikar. Padahal upahnya lebih kecil dari Jawa Barat. Seperti itu. Makanya bukan masalah upahnya yang besar. Tadi berbicaranya kan udah jelas bagaimana kita membangun hubungan industrial yang harmonis kan itu. Apa tadi berbicara perusahaan, ada intervensi nggak, ada intimidasi nggak ke pekerjanya sendiri untuk berserikat? Kalau misalkan ada intervensi intimidasi, nyaman nggak si buruh tersebut? Seperti itu, pasti nggak nyaman dong. Makanya syarat tempat kerja yang bagus itu tadi adanya kebebasan berserikat. Jadi adanya kebebasan berserikat di sana tadi menciptakan hubungan-hubungan, karena hubungan serikat pekerja sama pengusaha itu sebagai mitra. Jadi kalau ada hal-hal yang ada permasalahan kan, kalau ada serikat kan enak. Kita sebagai mitra apa sih? Ayo kita selesaikan, enak dikomunikasikannya. Jadi nggak person kan gitu. Jadi berbicara tentang bagaimana kita menciptakan hubungan industrial yang harmonis itu. Mudah-mudahan pengusaha itu seperti itu. Jadi jangan sampai ada intervensi intimidasi sebuah perusahaan itu melarang. Saya yakin kalau ada perusahaan seperti itu, saya yakin keberlangsungan produksinya tidak akan panjang lah. Karena tadi niatnya udah nggak benar seperti itu. Iya, momentum perjuangan Serikat Pekerja Nasional dalam memperjuangkan upah yang dianggap titik kemenangan oleh Abang itu di situasi seperti apa sih? Sampai hari ini kita belum merasa untuk memenangkan ya. Sampai hari ini belum merasa memenangkan sebuah perjuangan di titik teratas lah. Upah itu kita berhasil perjuangan. Kita belum pernah. Tapi setidaknya kita perjuangan kita diakomodir. Ya, win-win solution-nya kan tadi bagaimana upah itu kita ya kan yang merasakan lah. Kembali lagi kita sebenarnya upah diberikan untuk masa kerja. Sebenarnya kalau bicara aturan UMK bicara upah itu paling terendah itu kan UMK. Diberikan untuk masa kerja pekerja yang lajang. Tapi kan fakta di lapangan yang lajang dan yang udah berumah tangga jomblang lah kan gitu. Kebanyakan yang lajangnya 40%, yang rumah tangganya 60%. Padahal upah UMK itu bicaranya untuk upah lajang. Sekarang bicara UMK, oke, yang lajang masih bisa, tapi kan untuk yang udah berumah tangga, tapi kan dikembalikan lagi sama kita. Bagaimana kita bisa mensyukuri dan bisa memanage pemasukan dan pengeluaran itu sih. Kehati-hatian kita lah sebagai mengkarakter manajerial keuangan. Mau tidak mau, kadang upah sebulan itu kadang sebagai buruh hanya cukup sebulan, besok pinjam lagi, dapat upah lagi, bayar utang, seperti itu. Belum ya, masihlah seperti itu. Tapi bagaimana kita mensyukurinya aja dulu lah. Tapi bicara dari titik menang dalam segi perjuangan, sampai hari ini kita belum pernah merasakan kita menang untuk perjuangan upah tinggi, belum pernah. Karena mungkin saya tidak akan berbicara banyak tentang menyetir kebijakan negara, tapi akan kembali ke Abang pribadi di titik terberat untuk memimpin Serikat Pekerja Nasional, khususnya PSP
GSI hari ini apa sih Bang dari perjalanan panjang Abang hari ini? Ya, kalau terberatnya sih saya bagaimana saya menciptakan tadi peran serikat pekerja yaitu membangun hubungan industrial ya yang harmonis tadi. Kadang itu hanya kalimat sederhana tapi saya tahu sulit. saya tahu bebannya. Terlihat. Tapi sulit untuk jadi kenyataan. Contoh tadi kita sebagai mitra kadang masih ada gap di sana antara pengusaha dan serikat pekerja. Kadang apakah serikat pekerjanya yang tidak cerdas, tidak tahu apa-apa, hal yang wajar. Itu kan dari sudut pandang yang berbeda ya. Pengusaha sudut pandangnya seperti ini, serikat pekerja kadang sebaliknya. Wah, pengusahanya seperti ini. Itu kan sudut pandang yang berbeda tanpa dilakukannya tadi komunikasi yang aktif lah. Tapi kalau misalkan ini tujuan berserikat itu ada komunikasi semua pihak sebenarnya kan gitu. Contoh di saat ada karyawan anggota ada pelanggaran, ya kadang seharusnya sebuah kewajiban bagaimana pengusaha itu memberikan, ini anggota SPN contoh nih punya kasus, seharusnya dia itu memberitahuan, menginformasikan kan, jangan sampai dia seenaknya saja, dia punya aturan sendiri. Kan tadi kita itu mitra, emang dia itu karyawan perusahaan, tapi dia karyawan satu sisi dia itu anggota serikat kan gitu. Makanya kita punya kewajiban sendiri dari serikat pekerja, perusahaan juga punya kewajiban. Nah, makanya kita sebagai mitra ini bisa dikomunikasikan, ada win-win solution harus seperti apa bentuk penyelesaiannya. Kalau kita bangun hubungan industrial yang harmonis, itu kan pasti terwujud tuh. Dikarenakan ini betapa sulitnya hubungan-hubungan ini kadang punya gap masing-masing, makanya kadang perselisihan ini kadang diselesaikan di tingkat pengadilan. Yang seharusnya ini bisa clear di mana? Di tingkat level perusahaan lah kan gitu. Kadang kita dari serikat pekerja dengan kalau berbicara serikat pekerja lah jauh berbeda dengan dari segi materi ya. Pengusaha kan nanya pengusaha sama orang serikat pekerja jelas mandiri lah. Kalau pengusaha kan jelas dia punya segalanya kan gitu, berbicara ke materi kan. Kalau bicara sekarang main pengadilan, kita hanya mengandalkan idealisme kami, bagaimana kita mendampingi, mengadvokasi sesuai dengan keterampilan atau keilmuan kita secara otodidak lah kan gitu. Kadang kalau perusahaan kan beda juga, dia bawa pengacara bla 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 bla, kan beda jomplang. Makanya itu saya bukan menghindari lah, tapi harapan kami itu bagaimana perselian-perselian itu sebenarnya walaupun udah diatur lah secara regulasi, kalau masalah ini tidak selesai di mana di tingkat perusahaan bisa dibawa ke dinas tenaga kerja, bisa pengadilan, itu kan ada regulasinya masing-masing. Tapi kan walaupun diatur juga kan kita mencoba bagaimana sebuah perselisihan atau permasalahan itu bisa selesai di meja perundingan di tingkat level bawah lah kan gitu, jangan sampai melebar. Harapan kami, tapi itu emang sulit juga sih kan gitu dengan ego masing-masing seperti itu. Iya, saya agak tergelitik tadi tentang berbicara akses hukum di Indonesia. Tapi tidak harus panjang. Ternyata memang akses hukum seorang buruh dengan pengusaha itu ternyata berbeda ya. Iya. Tapi dari semua narasi yang Abang ceritakan tadi, saya melihat bahwa sudah 15 tahun Abang belum punya Range Rover. Berarti ada sebuah giroh atau semangat yang Abang perjuangkan, memaknaan tentang kesetaraan, tentang keadilan tadi. Bang, ketika nanti Abang sudah selesai di SPN, apa sih hal penting yang harus diwariskan kepada pengurus selanjutnya, Bang, sebenarnya? Sebenarnya saya tidak mungkin mewariskan ya. Kalau mewariskan seolah-olah kan funding father sebenarnya gimana ya? Saya termotivasi melihat apa yang dilakukan Abang selama 15 tahun ini gitu. Enggak, maksud saya kan bahasanya bukan mewariskan. Intinya harapan saya ke depannya itu contoh nih. Mereka itu siapapun nanti ke depannya ya, siapapun nanti khususnya yang memimpin
SPN Iya. di tingkat level pabrik ya, contohnya Iya. level pabrik siapapun tadi minimal dia itu tahu tentang perjuangan mendirikan serikat itu tidak segampang kalian kira lah kan gitu. iya. Apalagi di saat mendirikan sebuah serikat itu bukan bukan di salah satu pabrik yang awalnya nggak ada serikat. Beda kalau perjuangan bikin serikat yang belum ada serikatnya. Ini kan perjuangan levelnya beda lagi. Karena itu benturan-benturannya itu. Biarkan saya lah yang mengalami seperti itu. Perjuangan-perjuangan seperti itu. Tinggal teman-teman yang lain, siapapun ya kan, siapapun silahkan saja, tapi tetap ada sejarah di sana kan gitu. Tetap bendera SPN berdiri di sana sampai kapanpun lah kan gitu. Selama Indonesia masih berdiri, SPN tetap ada kan gitu. Iya, kalau SPN-nya abadi, kita kan akan berganti, Bang. Agenda terdekat, Bang, untuk rangkaian agenda 2025 ini? Ya mungkin karena ini udah program tahunan ya. Iya. Untuk program tahunan kami sih sama rekan-rekan rencananya gathering dan olahraga sebenarnya udah terkonsep itu. Karena kenapa gathering dan olahraga? Olahraga itu kita kan tadi tujuan dari berserikat juga mengasah keterampilan. Adapun keterampilan itu kan banyak dari segi olahraga, keterampilan yang lain kan gitu. Tetap kita formulasi gathering dan olahraga. Mungkin besok atau lusa kita akan coba fokus ya pilihan karena ini harus demokrasi juga. Teman-teman pengennya gathering atau olahraga kan gitu. Itu udah konsep kita pertengahan September itu kita akan melakukan program tahunan antara gathering dan olahraga. Untuk gatheringnya itu kurang lebih kita dari keanggotaan ya dimaksimalkanlah 500 orang yang ikut gathering tersebut. Cek yuk KBO. Ya 500 orang 500 dipimpin oleh seorang abang dan akan berjalan bersama itu kan melakukan kolektif. Tapi menarik Bang, tadi abang menyebut kita harus demokrasi. Nah, boleh nggak saya bertanya satu hal, bagaimana situasi demokrasi hari ini? Demokrasi hari ini ya kadang gimana ya, terbalik. Kadang kan seolah-olah dulu itu kan yuk kita bicara musyawarah mencari mufakat kan, sekarang beda. Seolah-olah lu kalian harus gini dimufakatin dulu baru dimusyawarahin. Simpel aja sih, kita nggak ya lebih paham ya dulu musyawarah ngambil mufakat, sekarang dibalikin aja. Kita udahlah mufakat aja, saya misalnya harus seperti ini, tolong dimusyawarahin, jadi dibalik. Demokrasi hari ini seperti itu. Cari aman memang. Cari aman. 1 menit pesan untuk Anda memimpin hari ini ke depan, silakan. Berbicara serikat pekerja, mungkin hari ini kita lagi konsentrasi ke Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hasil putusan MK ya, yang tahun kemarin. Ya mudah-mudahan karena ini udah masuk di ranah tingkat level DPR ya. Mudah-mudahan Undang-Undang Tenaga Kerja ini sesuai harapan buruh. Jadi Undang-Undang Tenaga Kerja tanpa Omnibus Law. Undang-Undang Tenaga Kerja tanpa Undang Cipta Kerja. Simpel aja seperti itu. Implementasi aksinya tahun ini? Ya mungkin ya kan kita lagi kawal ini, kajian perundang-undang Tenaga Kerjaan baru nih. Ini kan mudah-mudahan sesuai karena di tingkat level atas ini lagi di bareng-bareng lah dari plakat kami kan gitu. Kita hanya bukan menunggu instruksi ya. Kita percayakan ke beliau-beliau yang mudah-mudahan sesuai harapan kita. Karena kita juga udah diwakili yang dari bawah ya, udah terwakili sama teman-teman yang di tingkat atas. Mereka itu menyuarakan sama barusan yang saya bilang, bagaimana undang-undang ketenagakerjaan ini keluar dari undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja tersebut. Mudah-mudahan sejalan lah seperti itu. Harapan kami itu.
Karena kita harus dipisahkan durasi, saya akan langsung menanya berapa kali lagi Abang akan datang ke public lecture? Karena SPN ini bagi saya penting karena ada sejarah buruh nantinya, ada generasi muda yang harus tahu perjuangan buruh, dan saya akan daulat Abang hari ini khusus segmen SPN di public lecture itu harus ada. Kalau Abang setuju sebagai ketua PSP, saya meminta berapa episode dan 1 bulan sekali, 1 minggu sekali. Abang ya, sebenarnya kita nggak terlalu berjenjang lah. Iya. Selama kita fleksibel aja. Boleh. Kita fleksibel aja. Selama karena sebuah rutinitas saya sebagai pekerja selama ini untuk ini sebuah pendidikan juga sih kan, bener kan? Ya, bagaimana itu. mindset teman-teman itu, oh bener nih tujuan berserikat seperti ini. Ya mungkin hari ini saya belum bahas. Iya. Secara rinci lah tujuan fungsi-fungsi berserikat. Nah. Ya mudahan kalau kita masih diundang tadi berbicara per episode tadi saya bicara fleksibel aja. Okay. Besok lusa atau kapan selama kita ada kita sehat apa tidak besok kita lakukan lagi seperti itu sih. Saya sebagai ketua lembaga dakwah komunitas melihat Abang ini sebagai ulama, alim, karena membangun kesadaran umat tentang kesadaran kelas pekerja, sejarah buruh itu mungkin yang sukarela dari seluruh kesibukannya. Tadi datang ke sini, beliau sedang memperjuangkan hak buruh tentang haknya. Jadi apresiasi saya itu di situ, Bang. Jadi mudah-mudahan ke depan Abang bersedia kami panggil dengan siap dengan senang hati. Yang penting ada kopi lah. Yang penting ada kopi. Aman insya Allah nanti saya sampaikan. Iya, nanti mungkin tanggal 24 juga kita ada agenda bulan berbangsa dan bernegara. Bagian dari aktualisasi kita sebagai warga negara yang baik ya di Indonesia dalam rangka 80 tahun. Satu pertanyaan untuk Serikat Pekerja berarti, relevankah kita merayakan hari kemerdekaan di 80 tahun ini? Kalau ini personal atau bahwa ini nih? Si opini Serikat Pekerja atau opini pribadi silakan aja. Kalau mau dijawab, kalau tidak juga masalah. Kalau bicara kemerdekaan sih berbicara tentang kita 80 tahun sudah merdeka. Iya. Menurut saya kita belum merdeka. Karena kemerdekaan itu tidak seperti ini. Okay. Iya. Kemerdekaan tidak seperti ini tadi. Kemerdekaan itu tidak lagi berbicara tentang turunkan harga sembako. Banyaklah tuntutan-tuntutan yang melakukan aksi-aksi kritis ke pemerintahan. Itu dimaknai bukan kemerdekaan menurut saya. Karena merdeka itu kita udah enjoy, nggak mikirin masalah sembako datang sendiri. Contoh datang sendiri itu kita beli ada kan uangnya, ekonomi kita ada, jadi nggak sulit. Itu menurut saya, simpel saya kan gitu. Jadi kalau masih ada yang kritis, kalau itu belum merdeka. Oke. Ya kan makanya di saat orang-orang kritis itu bagaimana untuk menciptakan kemerdekaan tersebut. Makanya, banyak teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis yang lain. Banyak tuntutan-tuntutan aksi-aksi sosial atau aksi apapun. Karena itu bagaimana kita bisa memerdekakan diri sendiri atau golongan. Kalau hari ini berbicara, aksi nggak ada. Contoh nih, semua itu fokus sama pekerjaannya masing-masing, job desk-nya masing-masing. Ya mereka kan udah enjoy, udah nggak ada intervensi atau merasa nyaman lah intinya. Mereka itu udah merdeka. Tapi kan sekarang tidak. Seperti itu. Makanya menurut saya pribadi hari ini saya pribadi belum merdeka. Seperti itu. Oke. Saya ingin menyetir Rosa Luxemburg, institusi publik tanpa perdebatan, tanpa kebebasan berserikat dan tanpa dinamika yang keras, maka institusi publik itu akan mati. Terima kasih. The Grand Forever Young, Ketua PSP Serikat Pekerja Nasional Bung Pinpin. Sampai jumpa.